Shalom warga kerajaan, Kingdom Community. Kingdom message kita untuk minggu ini kita ambil dari khotbah Pastor Victor Wang untuk ibadah minggu kemarin dengan judul New You. Saya mau ajak kita renungkan begini, ketika kita melakukan perjalanan jauh, kita ingin sampai dengan cepat atau sampai dengan tepat. Sharingkan itu, kita mau sampai tepat atau kita mau sampai dengan cepat. Ayat acuan kita untuk minggu ini, kita ambil dari Lukas pasalnya yang kelima ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon gini, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Menjadi pribadi yang baru, new you. Seperti Simon yang mengalami perubahan hidup jadi seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Hal ini terjadi ketika dia sama teman-temannya semalam-malaman sudah melakukan pergi ke laut, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Hal ini jadi gambaran bukan setiap kita, di mana kita lewati tahun 2020, kita lewati dengan berusaha, kita bergumul, kita lakukan yang terbaik untuk lepas dari pergumulan hidup kita di tahun 2020, tapi nggak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Karena itu, saya ajak kita belajar melalui kisah ini dalam Lukas pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, bagaimana kita menjadi pribadi yang baru sehingga kita bisa bangkit membawa berkat dan kita menjadi berkat di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena itu dari New You ini kita akan belajar 3N yang disampaikan oleh Pastor Victor Wang. Kita akan belajar 3N. N yang pertama, kita masuk N yang pertama adalah New Revelation. Ayat 4 berkata seperti ini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk mendapat ikan. Di ayat ini, Simon mendapatkan revelation, pewahyuan atau hikmat. Revelation adalah arahan yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat sesuai yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Bukankah jadi hal yang percuma kalau kita melaju dengan cepat, tapi kita sampai ke tujuan yang salah? Arahan yang Tuhan berikan dan kita dapat mempunyai kehidupan yang senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi arahan yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat dengan kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu devotional life menjadi sangat tepat bagi kehidupan kita. Arahan Tuhan adalah kuasa membuat terobosan untuk setiap situasi yang kita hadapi. Kita senantiasa memerlukan arahan Tuhan. New Revelation. Kedua, New Hope. Ayat 5 menuliskan demikian, Bapak Ibu terkasih. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Respon Simon melalui ayat ini, Bapak Ibu terkasih, menunjukkan bahwa ia punya pengharapan yang baru ketika ia menerima revelation daripada Tuhan. Sekalipun dia dan teman-teman sudah sepanjang malam melakukan hal yang Yesus katakan tadi, tapi karena Yesus berbicara kepada dia, mereka melakukan juga. Karena itu saya mau bilang, jangan mengukur pengharapan masa depan kita dengan pengalaman masa lalu. Karena pengharapan selalu berbicara arahan ke depan. Ketika kita menangkap hikmat Tuhan, mari kita melangkah dengan pengharapan. Banyak orang tuh takut, kecewa, tidak berani berharap dan tidak berani melangkah. Mari saya mau bilang, orang seperti ini yang tidak berani melangkah, tidak maju, tidak berani bergerak, mereka nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Mereka akan ada di tempat stagnan. Karena itu saya mau bilang pengharapan Simon membawanya menikmati hasil yang luar biasa. Kita bisa lihat di ayat 6 dan 7. N yang ketiga adalah New You. Ayat 10b sampai 11 menuliskan demikian, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mari kita pahami bahwa iman itu adalah percaya sepenuhnya terhadap rencana Allah atas kita. Bukan percaya bahwa Allah akan melakukan rencana kita. Iman adalah percaya sepenuhnya terhadap rencana Allah atas hidup kita, bukan kita menginginkan Allah melakukan rencana kita.
Rencana yang ada dalam pikiran Simon, kalau kita lihat ketika Yesus minta dia menebarkan jala, pasti dia pikir gini, oke, saya akan menangkap ikan dan jala saya akan penuh. Tapi yang terjadi, yang Yesus lakukan terhadap dia apa? Rencana Yesus atas kehidupan Simon adalah dia menjalani kehidupan yang baru. Penjala ikan menjadi pengikut Yesus dan menjadi penjala manusia. 3 poin ini, New Revelation, New Hope, dan New You. Perjumpaan Simon dengan Yesus, Bapak Ibu terkasih, membuat dia menerima revelation yang baru. Mendapatkan pengharapan, dia dapat pengharapan yang baru, menjalani kehidupan yang baru. Mari kita jalani kehidupan di tahun yang baru ini menjadi pribadi yang baru dengan berhikmat dan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Kita perlu hikmat dan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Ini pesan kita untuk hari ini. Karena itu, kita ada punya beberapa pertanyaan yang akan kita sharingkan di komunitas kita, komsel kita. Mari, ada 3 pertanyaan yang saya mau berikan buat Bapak Ibu. Yang pertama apa yang menjadi penghalang kita untuk melakukan devotional life dalam kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan devotional life, Bapak Ibu akan baca, Bapak Ibu punya perenungan. Ada yang mencatat, ada yang kirim di grup lewat WA. Itu jadi perenungan yang baik karena mengajar kita untuk setiap hari kita merenungkan firman dan kita berbagi apa yang Tuhan kasih buat kita setiap hari. Yang belum melakukan ini, ayo, apa penghalang Bapak Ibu untuk lakukan devotional life? Mari belajar untuk lakukan itu. Bangun pagi, berusaha. Sharingkan jika ada penghalang-penghalang supaya komunitas Bapak Ibu bisa bantu untuk membantu kita, untuk kita bangkit, untuk kita lakukan itu bersama-sama dengan yang lain. Karena saya tahu ada banyak orang yang sudah memulai itu. Mari. Yang kedua, percayakah kita bahwa apapun yang terjadi saat ini, Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang kalah dan menyerah? Saudara percaya bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang kalah dan menyerah? Sharingkan itu. Apa yang saudara pikirkan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Yang ketiga, komitmen apa yang kita bangun supaya kita menjadi pribadi yang baru dengan hikmat dan pengharapan dalam Tuhan. Selalu diakhiri dengan pertanyaannya adalah komitmen yang kita buat. Kita harus punya komitmen untuk diri kita pribadi, untuk kita bangkit, untuk kita bangun diri, kehidupan rohani kita. Komitmen yang kita bangun setiap waktu. Kita buat komitmen itu untuk memperbaharui kehidupan kita. Yang terakhir, kita punya doa. Cukup banyak, ada 6. Untuk minggu ini, doa pertama, hikmat akan menuntun kita menang atas setiap pergumulan hidup kita. Mari yang kedua, kehidupan yang terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan melalui devotional life, juga melalui kehidupan keluarga dan komsel. Ketiga, makin menjalani kehidupan yang berserah dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa untuk jalani hidup dengan kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Kita berserah dan kita mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Keempat, hikmat atas para pemimpin dan untuk menuntun kita dalam kehendak Tuhan di tahun yang baru. Mari kita doakan pemimpin kita, biar hikmat Allah ada atas mereka untuk menuntun kita di kehidupan yang di tahun yang baru ini. Kelima, turut campur tangan Tuhan atas kebijakan pemerintah kota, provinsi, dan bangsa yang memperlakukan PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat supaya sungguh berdampak dan mengurangi. Mari kita berdoa dan juga kita lakukan bagian dari orang yang melakukan protokol itu untuk kita sama-sama dukung pemerintah. 6. Berkati bangsa Indonesia dalam melewati bencana alam yang terjadi di beberapa kota. Hari-hari ini, setiap hari kita punya update bahwa ada banyak, tiba-tiba ada banjir, ada tanah bergerak. Bapak Ibu, mari kita dukung mereka dalam doa. Saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Kita nggak bisa bergerak sampai di sana, kita nggak bisa membantu mereka secara tangan kita, secara langkah. Mari kita doakan mereka. Supaya orang-orang yang tergerak untuk terlibat baik secara donatur maupun relawan. Mari kita dukung mereka senantiasa dalam nama Yesus. Setiap kali Bapak Ibu doakanlah mereka setiap waktu. Untuk mereka tetap kuat melewati hari-hari ini. Demikianlah perenungan kita untuk Kingdom Message minggu ini. Mari renungkan itu, New You dalam kehidupan kita. Terima kasih, karena itu saya mau berdoa untuk setiap kita, untuk kita punya kehidupan yang baru,
bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat 3 kebenaran hari ini, New Revelation, New Hope, dan New You. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Petrus mengalami perubahan bersama Tuhan, seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia punya pengharapan yang baru, kami tahu dia punya pengharapan yang baru. Dia menerima revelation, arahan Tuhan yang Tuhan bawa dalam kehidupan. Dan dia bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hamba berdoa bagi setiap kami di Komsel, kami juga bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Arahan Tuhan dalam hidup kami berjalan sesuai dengan ketentuan yang Tuhan mau, sesuai dengan arahan yang Tuhan mau. Jadi kami jadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa, dan pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap waktu. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.